Halo, kembali lagi bersama saya di tutorial pembuatan video animasi 2 dimensi. Untuk video tutorial hari ini, saya akan membuat video animasi pose to pose yang diubah menjadi video animasi motion twin. Seperti apa videonya? Kita saksikan berikut ini. Ya, untuk memulai tutorial pada kesempatan kali ini, kita buka dulu aplikasi Adobe Animate-nya. Seperti biasa, kita pilih yang HD 1280x720 pixel, kemudian frame rate-nya kita ubah menjadi 25 frame per second. Dan selanjutnya kita klik create. Nah, untuk objek yang akan saya buat kali ini, saya tidak membuat objek sendiri ya, saya tidak menggambar objek itu sendiri, tapi objeknya hasil dari download yang sudah saya download sebelumnya. Ini adalah gambar dari hewan rubah atau kancil, saya juga kurang jelas. Gambarnya kita ambil saja, kemudian kita ini gambarnya seperti ini. Sepertinya gambar rubah ini, hewan rubah. Nah, kita bisa memperbesar ukuran gambar ini seperti ini. Selanjutnya, ini kan masih gambar JPEG ya. Bagaimana caranya untuk mengubah JPEG tersebut menjadi gambar atau objek yang akan kita gunakan di Adobe Animate ini? Caranya adalah dengan menggunakan tracing bitmap. Istilahnya adalah tracing bitmap. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Kita klik objek ini, JPEG ini, kemudian kita klik modify, kita pilih yang bitmap, kemudian trace bitmap. Apa sih kegunaan trace bitmap? Mungkin ada yang belum tahu ya. Trace bitmap atau tracing bitmap itu adalah mengubah JPEG menjadi objek vektor. Nah, JPEG itu kan bitmap ya. Bitmap itu kita ubah menjadi vektor dengan cara men-tracing. Nah, setelah itu muncul dialog seperti ini. Ada pilihan color, threshold, minimum area, dan lain-lain. Kita standarkan saja sesuai dengan bawaan dari Animate ya. Kita klik OK. Seperti ini. Nah, maka hasilnya setelah kita tracing, gambar JPEG tersebut akan nampak seperti ini. Ini artinya adalah gambar JPEG tadi, hasil yang saya download tadi sudah bisa dipisah. Nah, kalau kita klik backgroundnya seperti ini, kita hapus, dia sudah hilang. Kemudian ada tulisan di bawah ini, kita juga bisa hapus. Background yang tidak perlu kita hapus. Kita cek saja satu persatu di belakang ini. Kalau sudah tidak ada yang bisa diklik, berarti objek tersebut sudah terpisah. Nah, kemudian ini ada 5 gambar atau 5 pose. Nanti akan kita jadikan animasi pose to pose. Caranya seperti apa? Nah, kita klik saja di sini di timeline. Layarnya boleh kita ubah namanya, atau tidak perlu juga nggak apa-apa, tapi lebih baiknya kita ubah namanya saja ya. Nama layarnya kita ubah menjadi rubah jalan misalnya, seperti itu. Pada frame pertama kan sudah di frame. Selanjutnya gambar ini nanti akan kita pecah seperti ini. Dengan menggunakan lasso tool, objek ini akan kita pisah jadi seperti ini. Nah, gambar yang terarsir nanti akan kita pakai untuk frame-frame berikutnya. Kita singkirkan dulu di luar stage seperti ini. Kemudian gambar yang ini kita seleksi menggunakan selection tool seperti ini.
Kita taruh saja di tengah seperti ini, persis di tengah. Nah, kemudian kita akan menggunakan frame berikutnya. Kita pilih saja frame ke 3 ya. Kita insert keyframe. Di sini nanti kita akan memasukkan objek kedua, yaitu ini, objek yang ini. Tetapi sebelum kita letakkan objek kedua ini ke frame ketiga, terlebih dahulu kita harus menghapus yang gambar yang atau objek yang ada di frame pertama dengan cara seperti ini, di delete. Nah, tetapi setelah kita hapus kan kita tidak tahu lokasi objek sebelumnya yang di frame 1 tadi di mana. Kita tidak bisa mengira-ngira karena nanti hasilnya akan tidak bagus. Ya, bagaimana untuk kita bisa menandai agar objek yang pertama kita hapus tadi terlihat? Nah, caranya seperti ini. Kita undo saja dulu. Kemudian kita klik. Di sini ada onion skin. Letaknya ada di atas frame di timeline. Nah, di sini ada onion skin. Kita klik saja onion skinnya seperti ini. Kalau sudah aktif seperti ini, kita bisa hapus. Nah, setelah kita hapus, ini ada bekas objek pertama yang sudah kita hapus tadi. Ini sebagai acuan untuk kita nanti meletakkan objek kedua di sebelah situ. Kita menggunakan lagi lasso tool seperti ini. Nah, kalau sudah, objek ini kita tarik ke sini. Nah, kira-kira saja. Ini kita menyesuaikan saja. Seperti ini kira-kira ya. Kemudian kita klik lagi di frame ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Insert keyframe. Atau kayaknya terlalu jauh satu. Nah, sini aja. Kita delete lagi, tapi kita nonaktifkan dulu ya, karena ini nanti kan ke select semua, takutnya nanti hilang semua. Kita klik dulu di sini, klik. Ini yang kita hapus. Karena kita masih mengaktifkan onion skin-nya, maka di sini masih terlihat bekas yang frame kedua, objek yang di frame tadi. Kemudian kita pilih lagi selection tool, lasso tool, seperti ini. Kita tarik lagi stage seperti ini. Kalau sudah, kita klik lagi di sini insert keyframe untuk memasukkan objek yang selanjutnya. Karena ini terselect semua, kita harus hati-hati. Kita klik dulu di luar seperti ini, kita nonaktifkan, kemudian kita select, kita del. Kemudian seperti langkah selanjutnya, langkah sebelumnya, kita juga menyeleksi dengan menggunakan lasso tool seperti ini. Kita tarik lagi ke stage. Seperti ini. Kemudian kita klik lagi insert keyframe. Kita nonaktifkan dulu. Dan kita del. Dan kita masukkan yang objek terakhir sini. Jika sudah, kita bisa cek dengan cara menjalankan animasi yang kita buat dengan cara Ctrl Enter. Nah, maka gambarnya hasilnya akan menjadi seperti ini. Rubah ini jalan, tapi ini masih jalan di tempat ya, karena kita belum mengaktifkan motion twin-nya. Ini hanya gambar pose to pose, rubah berjalan seperti ini saja. Baik, untuk membuat gambar pose to pose dari animasi pose to pose dari gambar yang kita buat, caranya kurang lebih seperti itu.
Kalau itu gambar download. Kalau kita gambar sendiri ya kita tidak perlu menggunakan tracing bitmap. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk membuat agar rubah ini seperti seolah-olah berjalan dari luar stage sebelah kiri ke stage sebelah kanan? Itu menggunakan animasi motion blur. Nah, ini gambar post to post ini atau animasi post to post ini sudah jadi. Sekali lagi kita bisa cek gerakannya sudah jadi. Kemudian kita bisa mengekspor objek ini atau gambar ini. Kita ekspor saja menjadi ekstensinya animate GIF ya. Kita klik export animate GIF seperti ini. Nah, kalau sudah, kita pilih yang transparansi. Belakangnya tidak ada backgroundnya, transparan. Kalau di bitmap istilahnya adalah PNG, tidak ada backgroundnya, gambarnya transparan. Di sini ada pilihan warna. Ini adalah warna yang digunakan di objek rubah tersebut. Semua warnanya ada di sini, mulai dari kuning, oranye, hitam, coklat, dan lain-lain. Masuknya ke dalam sini, color label. Ini kita pilih GIF, transparansinya kita aktifkan seperti ini. Kemudian di bawah ini kita bisa klik save. Ini ada di bawah, ini ada save. Nah, ini yang paling bawah. Atau kita bisa mencoba untuk menjalankan dengan cara seperti ini juga bisa. Kita tes dulu. Gambarnya tidak, objeknya tidak berubah, masih tetap berjalan. Stop, kemudian kita save. Kita save, kita save di sini saja dengan mengubah nama menjadi rubah jalan. Kita klik save. Nah, jika sudah, kita bisa membuka file baru di Adobe Animate dengan cara file new. Seperti pada langkah awal, kita pilih yang HD 1280x720, fps-nya kita ubah menjadi 25, kemudian kita klik tombol create. Nah, saya akan jadi seperti ini tampilan awal. Kemudian kita nanti masukkan file animate yang sudah kita ekspor ke GIF tadi. Kita nanti akan impor ke sini karena objek GIF tadi akan kita buat menjadi animasi motion twin. Caranya seperti apa? Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah dengan mengimport objek tadi, tapi kita harus pilih yang import to library. Kita pilih objek tadi yang sudah kita ekspor ke GIF. Kita kasih nama rubah jalan tadi, ya kita klik 2 kali atau klik open. Kalau sudah, nah di sini ada di library sudah ada file yang kita import tadi, rubah jalan ekstensinya GIF. Kemudian di sini yang GIF yang ekstensinya GIF kita tarik ke stage seperti ini. Nah, kita atur saja pas di tengah-tengah, tepat di tengah-tengah. Kalau kita rasa objek rubahnya terlalu besar, kita bisa memperkecil dengan cara free transform tool. Kita tekan tombol shift juga biar presisi seperti ini. Kalau sudah, kita letakkan saja objek ini bisa di tengah-tengah atau di mana terserah. Kalau sudah, kita sudah menaruh
rubah jalan GIF ke stage, di sini kita bisa klik 2 kali objek tersebut. Seperti ini caranya. Fungsi dari mengklik 2 kali objek tersebut adalah kita memunculkan atau menampilkan post to post yang sudah kita buat sebelumnya, tanpa kita harus membuka file post to post yang sudah kita kerjakan tadi ya. Tapi ini mengekstrak dari GIF yang sudah kita buat tadi. Kalau sudah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 objek dengan gerakan yang berbeda-beda. Kalau sudah, langkahnya seperti tadi, kita klik saja objek ini. Ini kan sudah terpilih atau terselect. Ini ekstensinya GIF. GIF dan juga JPEG sama karena bitmap, maka kita akan mengubah menjadi vektor dengan cara trace bitmap. Kita klik OK. Kita abaikan saja ya, kita klik OK. Kalau sudah, background di belakang akan hilang dan akan terpilih objek saja seperti ini. Kalau sudah, kita geser ke objek selanjutnya dengan cara yang sama, modify bitmap, trace bitmap. Oke. Background hilang, kemudian kita lakukan langkah yang seperti sebelumnya di objek-objek berikutnya. Seperti ini. Kenapa sih kita harus men-tracing bitmapnya? Nah, nanti akan saya jelaskan. Saya akan kasih perbedaan antara yang sudah di-trace dengan yang belum di-trace. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini adalah objek terakhir yang sudah saya tracing bitmap. Nah, jadi seperti ini. Karena ke 9 objek ini sudah saya trace, sudah saya buang backgroundnya, maka kita kembali lagi dengan mengklik tombol scene 1 seperti ini. Karena kita mengklik tombol scene 1, maka 9 frame tadi akan hilang karena kita sudah istilahnya sudah mengembalikan ke scene. Kalau sudah seperti ini, kita klik saja layarnya, kita ganti nama ya, rubah. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa membuat animasinya menjadi motion twin. Kalau hanya seperti ini kan masih jalan di tempat. Nah, cara membuatnya menjadi motion twin, langkahnya sama dengan kita membuat animasi motion twin seperti tutorial yang sudah saya buat sebelumnya. Kita geser saja ke sini, di luar state, kemudian kita pilih, saya mau menggunakan 60 frame. Sini. Maaf, insert keyframe di frame ke 60. Kita taruh saja gambarnya di luar state seperti ini. Kemudian kita klik saja create classic twin. Karena tombol panahnya sudah aktif, maka motion twin-nya sudah bisa digunakan. Selanjutnya kita klik Ctrl Enter untuk menjalankan animasi tersebut. Dari yang semula rubah ini berjalan di tempat, ini menjadi jalan bukan di tempat lagi, tapi melakukan pergeseran ya. Dari sisi kiri stage ke sisi kanan stage seperti ini. Tetapi ini gambarnya kayaknya masih kurang halus karena mungkin tadi ada gambar yang double kayaknya. Coba kita cek dulu. Kita hapus dulu saja remove frame, kita taruh di sini dulu. Coba kita klik saja di sini. 1, 2,
Ini sepertinya ada objek yang belum. Nah, ini coba kita jalankan dulu. Kita tes lagi ke motion twin, karena tadi 60 kayaknya terlalu lambat. Kita ubah ke 52 detik berarti ya. Karena framenya 25 fps kan, 1 detiknya 25 frame. Kita buat yang 50 saja, berarti 2 detik sini. Nah, coba kita jalankan. Hasilnya sudah seperti ini. Ini adalah mengubah pose to pose menjadi motion twin. Ini kayaknya masih ada yang terlewat. Saya ulangi lagi, kita bisa menghapus karena di sini masih ada objek yang belum tertracing. Coba kita lihat satu-satu lagi. Nah ini gambar yang ada di sela-sela tangan ini masih belum saya hapus. Saya lupa tadi. Bisa kita hapus. Satu-satu kita cek. Nah, karena nanti kalau kita bikin background di belakangnya, nanti akan terlihat kalau kita belum terhapus. Kita harus secara detail memperhatikan objek agar hasilnya lebih baik lagi. Kita bisa jalankan lagi. Seperti ini. Oke, ini masih belum terlihat terlalu jelas karena kita belum memberikan backgroundnya. Coba kita bikin background dengan cara menambahkan layer. Kita buat layer background. Seperti ini. Kita buat dengan menggunakan rectangle saja. Warnanya kita ubah. Kita buat rumput, pura-puranya rumput ya. Seperti ini. Bisa kita jalankan. Nah, ini seolah-olah si rubah berlari di atas rumput. Dan kita bisa menambahkan background lagi belakangnya ini. Mungkin kita bisa menggantinya di properties, stage-nya kita ganti warnanya menjadi biru seperti ini. Hasilnya ketika kita jalankan, warnanya birunya langit. Maka di sini akan terlihat objeknya sudah tidak ada gambar background yang ikut ya. Ini ketika kita menggunakan trace bitmap. Coba kita yang menggunakan yang tidak kita trace bitmap, hasilnya seperti apa? Bisa kita cek di sini. Kita buka halaman baru lagi seperti biasanya dan kita create. Kalau yang gambar sebelumnya yang sini tadi adalah yang sudah kita trace. Coba kita buat yang belum trace. Dengan langkah yang sama kita import to library. Itu library gambar yang sudah kita save tadi.
rubah. Nah, ini kita klik, tarik saja gambar div-nya di sini seperti ini, kemudian kita kecil. Karena kita tidak mengubah menjadi tracing, maka kita tidak perlu mengklik 2 kali, karena ini klik 2 kali kan kita untuk menyeleksi frame by frame-nya. Nah, kita nggak usah, kita langsung saja seperti ini. Tanpa kita tracing pun sebenarnya kita bisa mengubah animasi ini menjadi motion twin. Langkahnya sama, caranya sama. Insert keyframe, kita geser ke sini dan kita pilih create classic twin seperti ini. Seperti tidak ada perbedaan ketika kita membuat tracing. Gambarnya tetap berjalan dan mengikuti motion twin. Cuma nanti ini layernya kita ganti menjadi rubah ya. Cuma nanti perbedaannya adalah ketika kita membuat background. Kita tambahkan background rumput sini. Ini baru terasa ketika kita nanti memberikan tambahan background. Coba kita lihat hasilnya. Masih belum kelihatan? Oke. Kita tambahkan lagi yang ini. Propertinya kita ganti warnanya menjadi warna biru. Di sini di antara tangan dan juga badan ini masih terlihat gambar background yang belum kita hapus atau warna-warna yang belum kita hapus. Hasilnya nampak masih seperti ini. Sedangkan yang ini kan sudah transparan. Sedangkan yang ini yang belum kita tracing masih ada bekas-bekas warna yang belum kita hapus. Kenapa kok background yang di luar ini tidak nampak? Karena kita tadi ekspornya kita gunakan yang transparan. Kita bisa mengecek di sini tadi. Coba kita ekspor yang yang tidak transparan. Transparansinya kita uncheck. Coba. Nah, seperti ini. Coba kita lihat hasilnya nanti. Kita save. Kita klik saja di sini. Oke. Coba kalau misalnya yang ini kita buat lagi baru. Kita insertkan yang no transparan ya, yang ada backgroundnya. Kita import to library. Gambar yang sudah kita pilih, kita save tadi, yang untitled namanya ya. Library-nya kita tarik saja ke sini. Ini yang masih ada backgroundnya, coba kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Ini tidak usah kita tracing, kita hanya menunjukkan bagaimana perbedaan antara yang transparan dan tidak, yang di trace dengan yang tidak. Kita bisa mengganti nama menjadi rubah, kemudian kita buat insert keyframe-nya di frame ke-50. Dari sini kita jalankan dengan create classic twin. Maaf. Di sini masih belum terlihat perbedaannya seperti apa karena backgroundnya masih putih.
kita akan membedakan ketika nanti kita sudah tambahkan layer. Saya seperti ini. Coba kita Nah, ketika layer rumput kita taruh di belakang objek utama, maka tampilannya sudah terlihat bahwa objek ini tidak transparan dan masih ada background putih yang menempel. Akan lebih terlihat lagi ketika kita ubah stage-nya, warnanya menjadi warna lain seperti ini. Maka akan semakin terlihat bahwa objek ini belum kita tracing. Nah, inilah perbedaan antara menggunakan tracing dan tidak. Maka sebaiknya ketika kita membuat objek post to post, usahakan kita buat yang transparan backgroundnya ketika kita mengekspor ke animate GIF, atau bisa saja ketika kita kelupaan, kita bisa tracing lagi nanti di ketika kita membuat motion twin. Jika sudah, kalian sudah tahu perbedaannya seperti apa, kita kembali lagi ke gambar yang kita buat tadi seperti ini. Di sini kita sudah bisa menambahkan layer-layer lagi dengan objek-objek lain, misalnya seperti pemandangan atau apa, bisa saja seperti ini. Kita tambahkan bukit misalnya, bukitnya di sini, klik insert keyframe, kita gambar saja dengan menggunakan pencil tool. Kita beri warna coklat misalnya, atau abu-abu, seperti ini. Outline-nya bisa kita hapus. Ini belum terlihat. Perubahannya ada di balik, bukan bukit ya, kita ganti saja batu untuk batu. Nah, ini rubahnya bersembunyi di belakang batu. Jika kita ingin merubah batu ini ada di belakang objek rubah, ya maka kita hanya menggeserkan saja seperti ini. Nah, maka rubahnya ada di depan batu seperti ini. Jadi untuk tutorial pada kesempatan kali ini cukup sampai sini saja. Mungkin nanti akan saya tambahkan lagi tutorial-tutorial lain di kesempatan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.